Shalom buat kita semuanya, kami dari kampus YKN Tarutung, Prodi Kepemimpinan Kristen semester 6. Nah, di sini kami akan mewawancari suatu lembaga LSM yang ada di Sumatera Utara. Baiklah, perkenalkan nama saya Lismawati Brumani dan teman saya Lydia Novanti Harahap. Dengan dosen pengampu, Pendeta Alki Viton Tambunan, MTH, dan narasumber Bapak Tawandi Simanulang S. Put. Demikian dari perkenalan kami. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu LSM. Selamat menyaksikan. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kami di sini dari mahasiswa Prodi Kepemimpinan Kristen, dan perkenalkan nama saya Lydia Novanti Harahap dan perkenalkan nama saya Lismawati. Kami di sini akan berbincang-bincang bersama Bapak yang mengenai tentang LSM yang digeluti oleh Bapak, dan kami juga pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami melakukan wawancara pada sore hari ini. Dan kami mungkin serahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dan juga LSM yang sedang Bapak geluti. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih adik-adikku sekalian dari Pak YKN Tarutung. Terima kasih. Nama saya Tawandi Simanulang. Saya alumni dari Universitas Sumatera Utara. S2 saya juga dari Sekolah Tinggi Teknik Kampus Medan. Jadi saya ber-LSM ini sejak tahun 2013, dan LSM kami itu bergerak di bidang lingkungan. Nama LSM-nya adalah Sumatera Rainforest Institute. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya Lembaga Hutan-Hutan Sumatera. Jadi ini bergerak di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat untuk membina masyarakat khususnya di hutan, bagaimana cara bertani dengan baik, bagaimana cara menggunakan biodiversitas yang ada di hutan dengan baik, sehingga mereka tidak merusak, tetapi hutan-hutan lestari dan mereka tidak sejahtera. Kira-kira begitu. Langsung ke pertanyaan yang pertama Bapak. Bagaimana Bapak latar belakang atau sejarah berdirinya LSM ini, atau motivasi apa kenapa bisa berdiri LSM? Ya baik, ini LSM ini berdiri sebetulnya tahun 2000, didirikan oleh Bapak Rasid Asabdora, yang saat ini beliau sudah menjadi Wakil Bupati Tapanuli Selatan, dan dia punya mimpi bagaimana memberdayakan masyarakat di pinggir hutan itu, dan ekonominya bisa meningkat dan hutan itu bisa lestari, sehingga mimpi ini diwujudkan dalam bentuk sebuah lembaga. Dan setelah didirikannya di 2007 sampai tahun 2014 dia perbarui izinnya, sehingga mendapatkan izin Kementerian Hukum dan HAM, dan legalitasnya diperbaikinya, sehingga direkrutlah kami. Jadi di lembaga ini sebetulnya setiap kegiatan dibutuhkan sebuah leader, ya. Jadi setiap program itu dikasih penanggung jawabnya sebagai leader. Kalau strukturnya sebetulnya ada nanti. Jadi kalau saya dalam lembaga ini, dalam proyek ini, saya dikasih jabatan menjadi manajer program. Kira-kira begitu. Mungkin pertanyaan kedua ya Pak, apa yang menjadi visi-misi lembaga ini Pak? Ya, visi misi lembaga itu ya seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana mengelola lingkungan itu dengan baik, dia lestari, tetapi tanpa mengesampingkan
masyarakat yang ada di pinggir hutan, sehingga mereka ikut menjaga, berpartisipasi dengan lingkungan itu, dan mereka juga bisa menikmati hasil hutan itu dengan baik tanpa merusak, sehingga mereka bisa sejahtera, lingkungannya juga bisa lestari. Itu sebetulnya visi misi yang paling besar. Lanjut Bapak, bagaimana susunan struktur organisasi di LSM ini Bapak? Ya baik, susunan organisasi di LSM ini sebetulnya ya tentu kalau sekarang ya karena kita lihat karena Bapak Rashid pendirinya dulu dia sudah menjadi pejabat negara, tidak boleh merangkap jabatan sehingga dia melepaskannya. Sekarang struktur organisasinya ya tentu yang pertama dipimpin oleh direktur namanya Indonesia Putra. Di bawah direktur itu ada beberapa namanya koordinator. Ada koordinator di bagian keuangan, ada koordinator pertanian dan pemberdayaan masyarakat, ada juga koordinator perlindungan hutan, ada juga koordinator bagian komunikasi. Di koordinator ini ada juga staf-staf yang lain. Kira-kira begitu. Pertanyaan keempat, bagaimana teknik pelaksanaan organisasi ini atau manajemen yang dilakukan oleh bawahan atau Ya baik. Kalau dari segi manajemennya saya pikir ini ya tentu sudah diatur ya, memang diatur dengan baik ya, karena LSM ini tidak begitu terpaku kali dengan aturan-aturan seperti perusahaan, tapi yang pasti diatur dengan manajemen yang baik berdasarkan bukti-bukti yang akan kita lakukan dalam sebuah program. Misalnya kalau saya ditunjuk menjadi manajer sebuah program, tentu saya membawahi ada 2 koordinator di bawah. Dalam semua spesifikasi pekerjaan itu tentu saya beri sesuai dengan standar operasional yang berlaku dalam lembaga untuk menuju tujuan yang akan dicapai dalam sebuah program. Bapak, bagaimana ketika pas mau didirikan LSM ini? Bagaimana tahapan atau proses pendirian dari LSM? Oh iya, sebetulnya ini tadi kan berangkat dari mimpi ya, dari mimpi Bapak Rashid Asad Domoran ingin membangun masyarakat di pinggir hutan itu bisa sejahtera, sehingga wujud mimpi itu diwujudkan dia dalam bentuk lembaga dan itu punya legalitas. Jadi setelah itu waktu itu dibentuklah semacam perkumpulan. Jadi setelah dibentuk perkumpulan itu dibuat akte notaris bahwa apa saja poin-poin yang ingin dilakukan, dan disusunnya setelah akte notaris itu dia menghadap ke Kementerian Hukum dan HAM, dan oleh Kementerian Hukum dan HAM dikasih legalitas itu. Itulah yang saya bilang tadi tahun 2015. ketika berdirinya LSM ini kan Pak, apa yang menjadi atau motivasi hingga sampai saat ini lembaga ini? Maksudnya motivasi kita berdirinya LSM ini sampai ke perjalanan karena kan begini, sebuah lembaga tidak mungkin tidak ada legalnya. Jadi kita urus legalitas ini dengan baik sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Jadi visi misi kita ini jangan sampai kita bekerja tetapi legalitas negara, aturan undang-undang tidak kita patuhi. Nah oleh sebab itu ya biasanya ketika kita keluar, misalnya kita punya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, setiap daerah biasanya seperti di Tapanuli Selatan saya harus melapor juga ke pemerintah Tapanuli Selatan, ke Kesbang Linmas. Nah, Kesbang Linmasnya saya daftarkan di situ. Nah, dan saya syarat-syaratnya ya tentu anggaran dasar rumah tangganya baru legalitas dan HAM. Dan begitu juga ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya saya berada beraktivitas di Samosir, saya akan daftarkan ke pemerintah Samosir. Dan
nanti mereka akan izin sehingga saya bisa berkontribusi. Intinya adalah kita tetap mematuhi aturan pemerintah dan juga mendukung program pemerintah bagaimana supaya masyarakat itu bisa menikmati kesejahteraan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nanti kan Pak, pada waktu pengurusan surat perizinan itu pertama sekali kemana surat itu disampaikan atau sampai hingga pada akhirnya mendapat persetujuan gitu Pak? Oh ya, tentu seperti yang saya bilang tadi kan kita setelah ada akte notarisnya, dari akte notaris itu ya kita usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya tentu ke Jakarta ya. Jadi oleh Kementerian Hukum dan HAM itu biasanya di screening namanya. Screening dilihat dulu adakah LSM yang sama atau bagaimana visinya sama atau melanggar undang-undang negara kah atau bagaimana berlawanan dengan Pancasila. Biasanya mereka screening dulu. Setelah itu dilihat mereka ternyata tidak, tujuannya baik, visi misinya tidak baik. Nah itu nanti setelah 3 bulan baru mereka keluarkan surat itu dan langsung ditandatangani oleh dari kementerian itu. Tapi sebenarnya Pak, dalam lembaga ini siapa aja yang terlibat dan kepada siapa yang ditujukan bagian program ini? Yang terlibat yang pasti kalau kami ya itulah saya bilang tadi kan ada direkturnya, baru ya saya sebagai manajernya, dan ada kami 14 orang. Tetapi biasanya setiap program-program kita selalu melibatkan masyarakat. Misal saya punya program misalnya dalam hal penanaman kopi. Kopi itu kita beri kepada masyarakat, kita suruh dia menanam, kita beri bibitnya, kita ajari dia bagaimana dia berkopi dengan baik, dan kita ajari dia bagaimana merawat dengan baik sampai dia menghasilkan dan hasilnya sama dia. Tidak dipungut biaya, kita kasih gratis. Jadi itu kita semua melibatkan. Baru dari segi pemerintah, kita gandeng pemerintah misalnya dari Dinas Pertanian supaya itu juga menyuluh mereka. Baru kita gandeng misalnya Dinas Lingkungan Hidup, kita gandeng kepala desa, kita gandeng tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di Spiro namanya atau kalau kita gandeng, bagaimana bersinkronkan ini supaya tujuannya adalah masyarakat itu benar-benar bisa paham dan bisa menikmati hasil program itu dengan baik. Tantangan atau kesulitan apa yang dihadapi pada waktu mengurus surat perizinan atau dalam menjalankan program ini? Oh ya, kalau tantangan untuk mengurus perizinan ya kalau di SLI saya pikir kami nggak begitu, ya tantangan tetap ada tapi tidak begitu berarti ya, karena rata-rata kami kalau LSM itu nggak, pemerintah itu sulit menolak itu karena kita kan sudah atur dengan baik dan hampir tidak ada tantangan kalau mengurus izin. Tetapi menjalankan program tentu banyak tantangan. Kadang begini, ada program yang kita beri dengan bagus sebetulnya, seperti yang tadi misalnya saya beri program untuk penanaman kopi misalnya bagi masyarakat dengan tujuan supaya ekonomi mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan, tapi ternyata mereka tidak mau menanamnya atau ditanam tetapi tidak dirawat. Padahal merawat pun saya gaji, pupuknya pun saya kasih, menanam pun saya bayar, tapi itu pun mereka tidak mau menanamnya. Kira-kira begitu. Jadi persepsi masyarakat sekarang ini dia mau instan. Nah ini tantangan bagi kita. Karena mungkin pemerintah sering memberi BLT misalnya 300.000 langsung diberi. Padahal rencana kita kan untuk masa depan. Jadi masyarakat ini susah karena untuk saya butuh duit sekarang. Ya kalau gitu ya harus ini. Padahal kita kasih ini sebetulnya untuk 10 tahun depan, tapi dengan jangka yang ada proses. Tapi biasanya masyarakat tidak tertarik. Nah ini tantangan nih, sangat berat. Mengubah konsep itu memang sulit. Itulah tantangan dari segi program. Menurut Bapak, apakah mahasiswa seperti kami bisa mendirikan lembaga itu seperti itu? Apa yang menjadi masukan atau motivasi yang menjadikan Bapak sebagai mahasiswa? Baik, saya sebetulnya sangat mendukung anak-anak muda sekarang, para mahasiswa sekarang untuk berkreativitas yang baik, untuk termasuk membuka usaha.
sehingga kita tidak terfokus kepada mencari kerja, tapi harus bisa menciptakan kerja. Artinya sebagai sarjana yang sudah ditamatkan misalnya dari dunia, dia tentu punya keterbatasan misalnya untuk diterima misalnya di sebuah gereja atau lembaga-lembaga Kristen. Oleh sebab itu kita harus ciptakan lowongan kerja. Dan salah satu misalnya usaha yang kita lakukan adalah misalnya bisa membuat yayasan, bisa juga LSM. Nah, LSM ini sebetulnya sebuah peluang yang besar untuk generasi muda saat ini. Saya pikir ini peluang sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya jangan kita tercoba untuk melamar-lamar, tapi coba buka sebuah lembaga ini untuk bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir peluangnya sangat bagi anak muda sangat, dan saya mau memberikan sebuah motivasi bahwa ketika kita bekerja, ya pasti ya biasanya kan kerja keras ya hasil tidak pernah mengkhianati, ya kan kira-kira begitu. Oke, memang kantor kita sekarang ada di Sipiro ya, namanya di Jalan Lintas Timur, Desa Semaningkir, Kecamatan Sipiro. Jadi disitulah kantor pusatnya. Tetapi setiap ada program kita selalu ada, kita anggap sebagai kantor lain ini kita anggap kantor perwakilan. Tapi kantor pusat kita ada di Sipiro. Dan di Sipiro itu kita laporkan juga ke misalnya pemerintah desa, misalnya kita sampaikan juga bahwa kita berpikir di situ, sehingga legalitas kita jelas. Jadi kayak kami sebagai mahasiswa tertarik gitu ikut LSM, boleh atau tidak Bapak? Sangat boleh. Ya karena memang begini, di lembaga kita ini memang kebetulan bergerak di bidang lingkungan. Ya, tetapi di bidang lingkungan pun sebetulnya kita bisa masuk dalam hal dari pemberdayaan masyarakat. Jadi lingkungan ini kan sebetulnya tidak mengenal agama. Artinya dari gereja bisa masuk, dari masjid bisa masuk. Untuk apa? Kampanye lingkungan. Baru kan kita LSM ini kan ada semacam pelayanan juga bagi masyarakat. Ya pikir kalau pelayanan misalnya seperti di dunia, ya bagaimana kalau dia mempromosikan di gereja-gereja ini supaya orang peduli terhadap lingkungan, tidak menebang, tidak mengganggu satwa-satwa yang dilindungi. Bagaimana ayat Alkitab? Ya pasti ada mendukung itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan juga menginginkan bahwa alam ini harus terawat dengan baik, bukan dikelola sesuka hati sehingga menjadi hati, tapi harus terawat dengan baik. Pikir ini sangat bagus. Jadi kayak seperti kata Pak di kepentingan Kristen, misalnya kami nanti mau melamar di lembaga swadaya masyarakat di bidang ini dan lingkungan ini, apakah ada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh LSM ini untuk menerima mahasiswa yang melamar Pak? Ya syarat-syarat yang pasti ya satu sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya kalau kita untuk pemberdayaan masyarakat tentu yang kita ambil adalah misalnya pemberdayaan masyarakat dengan pertanian, tentu kita ambil sarjana pertanian. Tapi kalau dia di bidang dari misalnya perlindungan hutan misalnya atau perlindungan satwa misalnya, kita ambil orang biologi misalnya. Jadi kalau misalnya bagian pemberdayaan masyarakat misalnya untuk sosial, ya tentu orang biologi pun bisa, orang dari muslim sarjana pendidikan pun bisa, dari sosial intelektual teknologi pun bisa, semua pasti bisa untuk pemberdayaan. Itu kan tergantung program yang akan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kami dapat dari biologi yang, jadi kami nanti kalau ketika kami terlibat dalam LSM ini, kami akan ditempatkan di bagian mana Pak kalau di dalam LSM? Saya pikir karena dia pelayanan itu di pemberdayaan masyarakat, dan yang mungkin di bagian sosialisasi. Karena saya pikir gereja atau setiap agama, seluruh agama harus bertanggung jawab terhadap bumi. Oleh sebab itu kita harus kampanyekan terus supaya mereka sadar akan lingkungan itu. Jadi banyak teman-teman saya orang teologi ya juga mengupas tentang bagaimana supaya mereka terlibat dalam lingkungan. Misalnya kalau misalnya Katolik punya lembaga juga untuk lingkungan namanya Caritas. Ya saya orang kehutanan
baru sekolah teologi ya saya ya terlibat juga dalam lingkungan gereja. Jadi hari Rabu yang kemarin saya baru menghadap Muhammadiyah bagaimana supaya kita satukan persepsi untuk konservasi ini dengan baik. Sekian pertanyaan dari Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak kepada mahasiswa-mahasiswi biar mencintai lingkungan terhadap di lingkungan kita ini, terutama di Tarutung ini, begitu Bapak. Closing statement. Ya, baik. Kepada seluruh anak muda, mari berkaryalah di dalam lingkungan ini, karena lingkungan ini adalah tugas kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Mulai dari diri kita, jangan membuang sampah dengan sembarangan, jangan menutup parit dengan sembarangan, tetapi buanglah pada tempatnya sebagai contoh. Saya kira. Mungkin demikian hasil diskusi kami dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya sampai di tempat ini. Mungkin demikian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Salam. Demikianlah hasil wawancara kami ucapkan